Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. KD dan tujuan. KD atau kompetensi dasar materi ini adalah KD 1.7, yaitu menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Kemudian KD 2.7, yaitu menunjukkan perilaku perbuatan baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, jadi setelah kita mempelajari materi menghormati orang tua dan guru, diharapkan anak-anak yang pertama memahami cara menumbuhkan berbuat baik, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Jadi tumbuh rasa untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, diharapkan dapat mengidentifikasi contoh-contoh nyata berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai sumber. Yang ketiga, menghubungkan perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 36 dan hadis terkait. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan contoh perilaku berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kelima, menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kita langsung saja untuk materinya. A. Hormat dan patuh kepada orang tua. Kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua, atau disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain ini juga diartikan sebagai berbakti kepada orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau kemusyrikan. Bahkan seorang anak tetap harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir. Jadi anak-anak, berkat kedua orang tua ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa lahir, kita bisa hadir di dunia ini. Oleh karenanya sebagai anak kita wajib untuk berbakti, untuk menghormati orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la
tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua atau ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, hamba saya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat ke-36. Jadi ini anak-anak perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah selanjutnya adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi." Yang artinya 3 macam doa yang akan dikabulkan, yang tidak ada keraguan padanya, adalah doa orang yang terzalimi, doa orang musafir atau orang yang sedang bepergian, dan doa keburukan dari bapak kepada anaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Jadi anak-anak, hormati kedua orang tua, karena dengan kita menghormati kedua orang tua ya, jadi doa-doa kita akan mudah diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya cara menghormati kedua orang tua. Yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan santun. Jadi yang sopan sama orang tua. Kemudian melaksanakan perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi dilakukan apa yang diperintahkannya. Kemudian membantu pekerjaannya. Jadi umpamanya cuci piring, menyapu lantai, kemudian membersihkan halaman rumah dan lain sebagainya. Kemudian mendoakan mereka setiap saat, didoakan. Kemudian yang kelima, membahagiakan keduanya. Ini buat orang tua bahagia, buat orang tua bangga dengan kita. Kemudian menjaga nama baik
keduanya. Kemudian melaksanakan wasiatnya ketika sudah meninggal dunia. Ini anak-anak diantara cara menghormati kedua orang tua. Kemudian yang selanjutnya, yang C, hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita, yaitu orang yang mendidik murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hukumnya wajib mematuhi kedua orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah bapak ibu guru selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Jadi bapak ibu guru sudah sangat banyak berjasa kepada kita semuanya, ya, mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang hanya mengenal A, B, C, kita bisa membaca. Jadi itu diantara jasa dari bapak ibu guru. Oleh karenanya sebagai anak dari peserta didik, kita juga harus mematuhi apa yang menjadi nasihat-nasihat dari bapak ibu guru. Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah berkata, bila kamu melihat ada anak muda yang bercakap-cakap padahal ada sang guru sedang menyampaikan ilmu, maka berputus asalah dari kebaikannya, karena dia sedikit rasa malunya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunnah. Jadi kalau ada bapak ibu guru kok ada yang bicara sendiri, yang ngomong-ngomong, maka dia terputus akan kebaikannya, tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya, insya Allah. Cara menghormati guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam bila bertemu. Jadi kalau bertemu bapak ibu guru, ucapkan salam. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Kemudian yang ketiga, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat, yang semangat. Kemudian yang keempat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat atau ta'zim. Tidak benci kepada guru. Kemudian yang kelima, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau ada tugas, ya silakan dikerjakan dengan ikhlas dan tanggung jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi demikian anak-anak materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.